Halo semuanya. Di materi kali ini saya akan coba jelaskan tentang convolutional neural network dan transfer learning yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan problem image classification. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu 3 bagian dasar dari CNN atau convolutional neural network, yaitu ada yang disebut dengan convolutional layer, dan ada yang disebut dengan pooling layer, dan yang terakhir adalah dense atau fully connected layer. Kita mulai dulu dari convolution layer. Nah, convolution kita sudah pernah belajar di materi-materi awal, yaitu operasi yang digunakan untuk sebuah image ya, di mana operasi tersebut menggunakan sebuah kernel, atau kalau di CNN itu biasa juga disebut dengan filter. Nah, di convolution layer ini, operasi convolution itu akan dilakukan dengan berbagai jenis filter ya. Misalkan ada 10 filter ya sekaligus. Kemudian diikuti dengan yang disebut dengan activation function. Nah, gunanya apa activation function ini? Gunanya untuk men-scaling atau membuat outputnya konstan di rank tertentu. Bisa jadi di rank 0 sampai 1 atau di rank minus 1 sampai 1, tergantung dari activation function yang kita gunakan nantinya. Nah, di activation function ini juga ditambahkan dengan sebuah bias ya. Sebelum dilakukan proses activation function, output convolution tersebut ditambahkan dengan bias. Jadi kalau Anda biasa mendengar CNN parameter, itu artinya ada 2 jenis ya. Yang pertama yang disebut dengan wake. Wake ini adalah nilai dari filternya itu sendiri. Kemudian satu lagi adalah bias. Bias ini adalah konstanta yang ditambahkan ke output convolution sebelum kita menghitung dengan activation function. Nah, untuk activation function itu ada banyak sekali jenisnya. Saya di sini akan menjelaskan 3 jenis saja yang umum digunakan untuk CNN. Yang pertama ada yang disebut dengan sigmoid function, kemudian yang kedua adalah 10x, dan yang terakhir adalah ReLU. Kalau dilihat perbedaan dari activation function ini, bisa dilihat dari grafik ini ya. Sumbu X ini menyatakan inputnya, kemudian sumbu Y menyatakan outputnya. Nah, kalau kita lihat pertama dari sigmoid ya, berapapun inputnya, baik itu minus sekian sampai plus sekian, itu akan di mapping ke dalam sebuah nilai di rank 0 sampai 1. Sehingga output convolution tersebut itu tergaransi nilainya di rank 0 sampai 1 ini. Nah, tapi kalau tan X dia ranknya yang berbeda. Kalau dilihat di sini dia akan di mapping ke rank minus 1 sampai 1. Sementara di ReLU ini kita hanya melewatkan nilai yang positif saja ya. Kalau dilihat di sini, kalau inputnya lebih kecil dari 0, maka dia dianggap 0. Tapi kalau inputnya lebih besar dari 0, maka outputnya sama dengan inputnya. Nah, ini 3 activation function yang biasa kita gunakan di neural network atau di CNN. Kemudian ada yang disebut dengan pooling layer. Nah, pooling layer sesuai namanya, kita mempooling atau memilih ya dari beberapa nilai, kita pilih berdasarkan bisa nilai maksimum atau kita pilih berdasarkan nilai average atau nilai rata-ratanya. Nah, untuk pooling layer kita bisa mendefinisikan sama persis dengan convolution, yaitu kernelnya ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan kernel yang ada nilainya, tapi kita hanya menggunakan ukuran kernelnya saja. Misalkan saya gunakan kernel 2x2 di sini ya, berarti saya lakukan pooling di image ini dengan ukuran 2x2. Saya fokus lihat ke kotak 2x2 ini. Kalau saya menggunakan max pooling, maka dari kotak 2x2 ini saya ambil nilai maksimumnya di sini. Kemudian saya stride atau saya geser, misalkan stride-nya menggunakan 2, maka berlanjut ke kotak selanjutnya. Di sini juga sama. Kalau misalkan menggunakan max pooling, maka nilainya adalah 7. Tapi kalau kita menggunakan average pooling, maka nilainya adalah 5. Begitu juga selanjutnya. Nah, tujuannya pooling layer ini adalah untuk mereduksi atau menurunkan dimensi inputnya. Jadi
kalau dilihat di sini ya, dimensinya 4 kali 4. Setelah kita lakukan proses pooling dengan kernel ukuran 2 kali 2 dan stride-nya 2, maka hasilnya akan menghasilkan dimensi yang lebih kecil, yaitu 2 kali 2. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan dense atau fully connected layer. Nah, dense atau fully connected layer ini merupakan arsitektur neural network yang standar atau yang biasa disebut dengan multi-layer perceptron. Jadi di sini ada beberapa neuron, ya, dan nanti outputnya disesuaikan dengan beberapa kelas yang akan kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, sebelum ke dense layer ini, biasanya ada yang disebut dengan proses flattening. Karena output convolution dan output pooling layer itu masih berupa matriks ya. Misalkan di sini outputnya berupa matriks 3 kali 3. Supaya kita bisa masukkan ke dalam dense layer ini, maka matriks tersebut harus di flattening atau dirubah menjadi sebuah kolom vektor seperti ini. Di sini matriks 3 kali 3 berarti kita rubah menjadi 9 row seperti ini, ya. Baru bisa dimasukkan ke dalam dense layernya. Oke, itu 3 layer dasar yang ada di CNN. Nah, di materi kali ini saya akan coba mengaplikasikan langsung CNN untuk studi kasus yang sederhana. Di sini saya mendapatkan dataset yang cukup menarik di Kaggle yang di upload dari Mas Teddy Setiadi ini. Di sini ada dataset image dari daun tanaman padi ya. Jadi tujuannya dataset ini adalah mengenali penyakit yang ada di tanaman padi berdasarkan gambar daunnya. Nah, jenis penyakit yang akan dikenali di sini ada 3. Yang pertama adalah blast, yang kedua blight, dan yang terakhir adalah to grow. Nah, jenis-jenis penyakit ini kalau dilihat dari gambarnya itu berbeda-beda. Misalkan yang blast ini kelihatan daunnya kering, terus ada bintik-bintik yang di dalam ya, seperti ini. Ada bintik-bintik hitam di dalam daunnya. Kemudian kalau blight ini cenderung seperti kering daunnya, ya, di tepiannya kering seperti ini. Sementara yang terakhir, yang to grow ini, dia cukup kuning saja, tidak sampai kering. Nah, ini yang akan kita kenali menggunakan CNN nantinya. Oke, kalau Anda ingin mempraktekkan bisa download di sini ya datasetnya. Ini sudah dalam bentuk image atau dalam bentuk file JPEG. Kemudian Anda download, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah folder. Di sini saya gunakan nama foldernya adalah Padi Leaf Dataset. Nah, di dalam folder ini kita tambahkan 2 folder lagi yang gunanya nanti untuk training dan satu lagi untuk melakukan validasi atau melakukan tes. Nah, untuk folder train isinya tadi 3 jenis penyakit tadi ya, masing-masing folder. Kemudian di dalam folder ini ada image-nya. Kemudian untuk validation sama seperti ini ya, ada di dalamnya ada 3 jenis folder tadi. Cuman untuk folder validation saya ambil 10 image, saya cut dari train folder ini. Jadi 10 image di sini saya cut ke validation supaya saya bisa menguji model atau arsitektur yang saya gunakan nanti untuk validasinya. Oke, silakan dibuat terlebih dahulu struktur foldernya seperti itu. Lalu kita akan coba menggunakan PyTorch ya untuk library yang digunakan untuk membuat model CNN-nya. Di sini ada beberapa library yang akan saya gunakan. Library OS untuk meload directory dari si dataset tersebut.
lalu ada torch atau PyTorch, kemudian NumPy, dan ada Matplotlib untuk menampilkan gambar. Oke, kemudian saya sudah download datasetnya. Kita perlu membuat dataset sesuai dengan format yang ada di PyTorch ya. Karena PyTorch ini operasinya lebih ke tensor, sehingga kita perlu meload image dan nanti merubahnya ke dalam bentuk tensor. Oke. Di sini saya coba cek dulu apakah image saya sudah tersedia di folder ya. Tadi saya letakkan di PuddlyLib dataset. Oke, sudah ada ya. Ada dua folder, train dan validation. Kemudian kita cek di train. Oke, ada 3 kelas atau 3 folder yang tadi kita cek. Nah, di sini saya akan coba meload salah satu image dan menampilkannya menggunakan Matplotlib. Oke. Nah, di sini kita bisa dapat list file name-nya. Saya ambil saja salah satu. Saya akan gunakan OpenCV untuk menampilkan atau membaca image-nya. Oke, di sini pastikan lokasi filenya benar ya. Saya copy saja. Lalu saya ambil salah satu image untuk memastikan image-nya sudah bisa dikenali di Jupyter Notebook saya ini. Saya tampilkan dengan Matplotlib. Oke, ini salah satu image yang ada di folder train, kemudian jenis penyakitnya adalah BLAS. Oke, sampai tahap ini kita sudah bisa meload image, kemudian kita perlu membuat dataset di PyTorch ya. Anda bisa tambahkan library TorchVision. Ini sudah default bawaan PyTorch. Nah, di TorchVision ini ada yang disebut dengan kelas dataset dan ada yang disebut dengan kelas transform. Dua kelas ini kita gunakan untuk membuat dataset ya. Yang pertama yang kelas dataset ini, dan kelas transform ini gunanya nanti untuk merubah image ke dalam sebuah tensor, dan kita juga bisa gunakan untuk melakukan pre-processing pada image tersebut. Oke, kemudian kita perlu definisikan directory train dan directory validation atau test. Saya masukkan saja ke dalam sebuah variabel di sini ya. Oke, untuk trainnya saya set lokasinya di folder train, dan yang kedua adalah validationnya ada di folder val. Oke. Kemudian untuk membuat dataset kita perlu buat sebuah dictionary. Kita buat empty dictionary saja seperti ini. Lalu dictionary ini bisa kita set dengan memanggil kelas dataset. Oke, misalkan ini saya buat pakai S karena ada dua
jenis nanti ya. Yang pertama ada train. Oke, seperti ini. Kita hanya men-set saja langsung lokasinya menggunakan kelas dataset ini dengan memanggil fungsi image folder. Kita masukkan ini ya, lokasinya, train directory. Kemudian sama untuk yang validation. Di sini dictionary-nya saya rubah menjadi val. Oke, seperti ini. Oke, kita coba. Nah, image dataset ini adalah sebuah dictionary. Yang pertama isinya train, dan yang kedua val. Kalau kita lihat isinya train dalam bentuk dataset image folder ya. Di sini kita bisa lihat berapa jumlah datanya, ada 210, dan ada root location atau folder locationnya di mana lokasinya. Coba saya cek menggunakan len apakah bisa menampilkan ukurannya. Oke. Kalau kita panggil menggunakan len, maka dia akan menampilkan jumlah datasetnya. Oke. Kemudian misal saya ingin mengambil dataset di indeks ke-0 seperti ini. Tambahkan saja indeksnya ke-0. Nah, di dataset indeks ke-0 ini kalau dilihat outputnya masih dalam bentuk tuple. Yang pertama itu adalah pil image. Pil ini pillow, salah satu library yang bisa digunakan untuk mengakses image menggunakan Python. Dan yang kedua di tuple yang indeks terakhir ini adalah kelasnya atau kategorinya. Jadi secara default dataset ini akan mengambil subdirectory yang ada di trainer ini, karena di sini tadi kita ada 3 directory ya. Ya, blast, black, dan to grow, maka ini secara otomatis akan diindeks ya menjadi indeks 0, ini indeks 1, dan ini indeks 2. Jadi ini sudah direpresentasikan menggunakan indeksnya yang di sini. Kalau misalkan saya ambil di dataset yang indeks 100, maka dia kategorinya 1. Oke. Nah, sekarang dataset ini bisa kita cek atau bisa kita tampilkan di Jupyter Notebook ya, dengan mengambil outputnya seperti ini. Lalu karena ini sudah dalam bentuk pil image atau pillow, kita bisa langsung eksekusi di row ini, maka secara otomatis akan tampil gambar dari image tersebut. Oke. Kemudian labelnya ya sesuai dengan kategori tadi, labelnya 0. Oke, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya dataset yang kita generate masih dalam bentuk image atau dalam bentuk pil image. Kita harus merubahnya menjadi dalam bentuk tensor supaya bisa dikenali oleh PyTorch. Nah, kita perlu menambahkan yang disebut dengan class transform tadi, yang gunanya untuk merubah atau mentransformasi image menjadi sebuah tensor. Di sini saya coba definisikan transform apa saja yang akan kita gunakan. Bisa memanggil fungsi compose seperti ini. Kemudian di dalamnya kita bisa tambahkan sebuah list fungsi apa saja yang akan kita gunakan untuk mentransform image ini. Oke, pertama karena kita menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, maka syarat utama yaitu image size-nya harus sama. Jadi misalkan ini image yang tercapture ini berbeda ukurannya dengan image lain yang ada di dataset, maka itu tidak akan bisa diproses nantinya dengan CNN. Maka syaratnya harus disamakan dulu dimensinya. Nah, di sini saya akan gunakan dimensi standar. Kalau untuk image classification, beberapa model itu menggunakan ukuran 224 kali 224.
Jadi dibuat menjadi square ukurannya. Oke, saya akan tambahkan di sini dulu untuk mentransform ukurannya menggunakan fungsi resize. Di fungsi resize ini kita spesifikasi ukurannya, panjang dan lebarnya, 224 kali 224. Kemudian karena ini masih dalam bentuk image, kita harus rubah menjadi sebuah tensor menggunakan fungsi transform juga. Kita panggil fungsi itu tensor. Oke, seperti ini. Nah, sekarang image-nya sudah berubah menjadi tensor. Cuman di sini karena ini image RGB, maka masing-masing channel itu rank-nya berada di rank 0 sampai 255. Oke. Sementara beberapa arsitektur CNN yang standar itu dirubah rank-nya ke dalam rank 0 dan 1 dengan cara menormalize image-nya. Oke. Nah, di transform ini juga sudah ada fungsi untuk menormalize-nya. Transform kemudian bisa panggil fungsi normalize. Lalu kita normalize dengan nilai mean dan nilai standard deviation dari masing-masing intensity RGB dari dataset atau dari image yang ada di dataset yang kita gunakan. Nah, pada umumnya nilai mean dan standard deviation-nya bisa Anda lihat di sini ya. Ini yang digunakan oleh beberapa model arsitektur yang sudah ada. Kita kopikan saja nilainya. Ya, ini nilai mean-nya, kemudian ini nilai standard deviation-nya. Oke, kita coba eksekusi. Oke, ini kurang S ya, transform harusnya. Oke, kita baru mendefinisikan data transform yang akan kita gunakan nantinya. Terdiri dari 3 operasi. Yang pertama resize, kemudian dirubah ke tensor, dan yang terakhir adalah menormalize dengan nilai mean sekian dan nilai standard deviation-nya sekian. Nah, untuk merubah atau mentransform image ini menjadi tensor tadi, bagaimana caranya? Kita bisa ulangi langkah ini ya. Untuk mengenerate image datasetnya. Kemudian di sini kita set parameter transformnya sama dengan ini yang sudah kita definisikan sebelumnya. Oke, di sini ada validation. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Misalkan saya ambil nilai atau indeks dataset ke 0. Oke, sekarang image-nya kalau saya eksekusi di sini berubah menjadi sebuah tensor. Oke, labelnya masih tetap harusnya. Ya. Jadi image-nya saja yang berubah menjadi sebuah tensor. Nah, kalau image-nya sudah kita rubah menjadi sebuah tensor, maka selanjutnya bisa kita proses di CNN-nya. Oke. Saya coba tambahkan sebuah fungsi untuk menampilkan gambar dari tensor ini supaya bisa kita lihat atau kita tampilkan nilai yang sudah dalam bentuk tensor ini. Karena kalau kita gunakan plt.imso ini pasti tidak bisa diplot karena data tipenya sudah berubah. Oke, di sini saya coba buat sebuah dictionary baru yang gunanya untuk merubah kategori tadi menjadi sebuah string atau teks ya, sesuai dengan tipe atau kelas penyakitnya.
Jadi kalau kategorinya 0, maka bisa dianggap itu daunnya berpenyakit blast. Kalau kategorinya 1 berpenyakit blight, kalau 2 berarti berpenyakit to grow. Seperti ini. Lalu saya buat fungsi untuk menampilkan si tensor tersebut. Kemudian di sini saya tambahkan inputnya berupa kategori yang digunakan. Karena tadi ini sudah kita normalize, maka untuk menampilkannya merubah tensor ini menjadi sebuah numpy array, kemudian dirubah lagi menjadi format RGB. Itu perlu beberapa proses ya. Yang pertama, kita perlu reordering channelnya ya, karena ini tensor, kemudian ordernya juga berubah. Dari tensor kita rubah dulu ke numpy seperti ini, kemudian kita rubah urutan channelnya menggunakan fungsi transpose. Di sini channel 1 saya rubah menjadi channel 0 ya. Kemudian channel 2 saya rubah menjadi channel 1 dan channel 0 saya rubah menjadi channel 3. Ini sama seperti Anda merubah order BGR kalau menggunakan numpy. Lalu karena tadi kita normalize, maka kita rubah lagi ke format 0 sampai 1 ya, supaya image-nya, gambarnya tidak berbeda. Di sini saya akan ambil nilai min-nya yang sudah saya definisikan tadi. Oke. Lalu standard deviation-nya juga sama. Saya ambil, nilainya harus sama karena kalau berbeda pasti hasilnya tidak sesuai. Oke, untuk me-unnormalize ya, tadi di sini kita normalize, sekarang kita kembalikan ke awal. Caranya dengan menambahkan formula standard deviation dikali image-nya ditambah dengan nilai min-nya. Kemudian kita perlu clip nilainya, atau kita perlu batasi nilainya di rank 0 sampai 1 saja. Seperti ini. Lalu saya plot. Pertama saya tampilkan dulu kelasnya apa, nama kelasnya, kategori dictionary, kemudian di sini ada cat. Saya ambil nilai dari cat ini, kemudian saya masukkan ke dictionary ini. Misalkan nilainya 0, maka secara otomatis yang tampil adalah string blast. Kalau 1 yang tampil adalah string blight, seperti itu. Lalu kita bisa tampilkan menggunakan matplotlib. Karena ini sudah saya rubah ke numpy ya, harusnya bisa. Oke, sekarang saya ambil contoh yang ada di indeks 100. Lalu saya coba tampilkan menggunakan fungsi yang sudah saya buat. Di sini image-nya, kemudian di sini kategori atau labelnya. Oke, nah sekarang dari tensor sudah bisa saya tampilkan gambarnya ya. Kalau dilihat di sini ukurannya berubah ya, jadi 224 kali 224 seperti yang sudah kita resize di pada saat proses transform tadi. Dan ini gambar RGB-nya masih normal seperti
gambar yang ada di dataset. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan transfer learning. Transfer learning maksudnya apa? Maksudnya kita menggunakan arsitektur neural network yang sudah ada dan menggunakan parameternya. Jadi bukan hanya arsitekturnya saja, tapi parameternya yang sudah di training sebelumnya oleh si pembuat model ini kita gunakan. Jadi beberapa arsitektur CNN itu sudah punya standar. Ketika dia dibuat, dia akan di training terlebih dahulu menggunakan dataset IMAGNET. Kalau Anda googling bisa lihat di sini IMAGNET. Nah, IMAGNET ini kelasnya sangat banyak sekali ya, bisa ribuan. Sehingga kita bisa gunakan data yang sudah di training dengan IMAGNET ini pada saat kita mengaplikasikan ke sebuah problem baru. Seperti contoh untuk mengklasifikasikan tipe penyakit pada daun padi ini. Nah, untuk transfer learning saya akan gunakan salah satu arsitektur yang cukup sederhana, yaitu AlexNet. Di mana di AlexNet ini kalau dilihat di sini inputnya berupa image dengan 3 channel ya, berarti RGB image, ukurannya 224 x 224, sudah sesuai dengan dimensi tadi tensor yang kita gunakan. Di AlexNet itu ada beberapa convolutional layer, diikuti max pooling ya. Yang pertama ini ada convolution dengan filter size atau kernel size 11 x 11. Kemudian ada max pooling, kemudian convolution lagi dengan filter 5 x 5 dan seterusnya. Kemudian di akhirnya ada dense layer ini ya, dense layer. Lalu di dense ini di outputnya pasti sesuai dengan jumlah kelas yang akan diklasifikasikan. Karena di sini kita tujuannya hanya mengenali 3 kelas ya, berarti di output neuronnya pada layer terakhir ini harusnya ada 3 nantinya. Sementara defaultnya AlexNet ini mungkin di sini ada 1000 neuron karena dia digunakan untuk mengklasifikasikan 1000 jenis kelas. Oke. Nah, tahapan pertama untuk melakukan transfer learning, kita download dulu modelnya. Di PyTorch itu sudah tersedia dari library Torch Vision. Ada di kelas model. Seperti ini ya. Lalu di kelas model ini kita bisa panggil model AlexNet-nya. Oke, kalau Anda ingin mendownload modelnya, model itu berarti arsitekturnya dan sekaligus dengan parameternya atau wake dan biasnya, maka dispesifikasikan di sini pre-train sama dengan true seperti ini ya. Ini artinya Anda juga mendownload wake-nya. Oke, karena saya sudah download sebelumnya, maka prosesnya di sini cepat. Kalau mungkin Anda pertama kali mendownload, maka dia akan mendownload dulu sekitar 500 MB model dan parameter yang digunakan. Nah, di sini kalau Anda ingin tahu detail dari arsitektur AlexNet ini, Anda bisa eksekusi di row ini, model. Oke, nah di sini kita bisa lihat detailnya. AlexNet layer pertama convolution 2D convolution dengan kernel size 11 x 11 ya. Kemudian diikuti dengan activation function ReLU. Setelah itu dilakukan proses max pooling dengan kernel size-nya 3. Lalu dilanjutkan dengan convolution 2D dengan kernel size 5 x 5 sesuai ya di sini. Jadi yang pertama 11 x 11, yang kedua 5 x 5. Lalu max pooling lagi, convolution dan seterusnya. Kemudian setelah max pooling yang terakhir itu ada dilakukan proses average pooling sehingga menghasilkan output 6 kali 6 di sini ya output size-nya. Nah, di sini tidak kelihatan yang average pooling-nya, tidak didefinisikan, tapi ketika kita melihat di detail dari model ini dia akan kelihatan.
Dan setelah di average pooling, maka dia dimasukkan ke dalam sebuah dense layer dengan output neuron pada layer terakhir 1000. Oke, berarti dia digunakan untuk mengklasifikasi 1000 jenis kelas. Nah, karena kita hanya membutuhkan 3 jenis kelas, model yang sudah kita download ini perlu kita modifikasi atau perlu kita rubah. Yang mana yang perlu kita rubah? Hanya pada last layernya saja, karena yang berbeda ini ya, kita hanya butuh 3 kelas saja. Nah, caranya bagaimana untuk merubah atau memodifikasi model ini? Kita set secara khusus pada layer yang ini. Kita rubah nanti out fiturnya menjadi 3. Nah, untuk melakukannya Anda bisa import torch.nn. Lalu di sini Anda spesifikasikan model, kemudian pada bagian mana dia. Di sini kalau dilihat ada 3 bagian. Yang pertama feature, yang kedua average pooling, dan yang ketiga adalah classifier. Nah, karena kita mau merubah yang ini dan ini berada di bagian classifier, maka kita panggil yang di bagian classifier ini. Lalu Anda spesifikasikan layer keberapa dia. Kalau di sini dilihat pada layer ke-6. Kita panggil pada indeks ke-6. Nah, ini kita rubah nilainya menggunakan NN linear. NN linear ini berarti kita mendefinisikan dense layer ya, atau fully connected layer, atau kalau di sklearn kemarin adalah multi layer perceptron. Di sini yang perlu kita rubah tadi out fiturnya saja, in fiturnya sama. In fiturnya kita set saja sama. Kemudian out fiturnya sesuai jumlah kelas yang kita gunakan 3. Oke. Nah, sekarang kalau Anda panggil lagi model, Anda inspect detail dari arsitekturnya, sekarang sudah berubah, out fiturnya berubah menjadi 3. Sementara yang lainnya sama. Nah, artinya sekarang arsitekturnya sudah berubah ya. Sehingga bisa kita gunakan untuk problem yang akan kita selesaikan ini. Oke. Lalu karena kita akan menggunakan transfer learning, artinya kita menggunakan parameter yang sudah ada ya. Namun ingat tadi kita merubah layer yang ada di bagian akhir ini, sehingga kalau kita gunakan mentah-mentah parameter yang sudah ada, itu pasti tidak akan berfungsi efektif karena kita sudah rubah layernya. Nah, di sini kita perlu mentraining pada layer-layer tertentu saja. Artinya, karena saya merubah di bagian classifier, saya hanya training layer ini. Layer yang di bagian fitur ini tidak akan saya training, atau saya akan gunakan parameter yang sudah saya download sebelumnya tadi. Nah, untuk mendefinisikan seperti itu, kita perlu melakukan freeze pada bagian feature. Freeze artinya parameternya kita bekukan atau kita tidak lakukan training pada bagian feature ini. Oke, kita cek dulu. Di parameternya, Anda bisa melakukan for loop terhadap model parameternya. Oke, saya contohkan seperti ini. Oke, di sini saya mengecek parameter pada bagian model feature. Artinya yang ini saya cek dulu. Parameternya apakah dia sudah freeze atau belum. Caranya ada print param.requires grade ini ya. Kalau dia nilainya true, maka parameter ini sekarang
sedang atau akan di training oleh si modelnya nanti. Kita cek. Nah, sekarang nilainya true semua. Artinya ini sekarang defaultnya di training. Caranya untuk supaya parameter ini tidak di training bagaimana? Kita set saja nilainya menjadi false. Atau biasanya disebut dengan kita freeze scan si parameter tersebut. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita set false, kita cek lagi. Nah, sekarang sudah false, artinya di bagian feature ini sekarang sudah tidak di training lagi. Tapi kita cek apakah di bagian classifier di training atau tidak. Oke, di bagian classifier nilainya true, artinya saat ini di bagian classifier perlu di training, tapi di bagian feature tidak perlu di training lagi. Oke. Nah, dengan cara seperti ini nanti proses training kita menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena di bagian convolutionnya tidak perlu kita training lagi, sehingga dibandingkan dengan Anda men-training semua, apalagi menginisialisasi dengan random value, itu mungkin membutuhkan proses training berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Tapi kalau misalkan kita training pada bagian tertentu saja, mungkin proses trainingnya lebih cepat. Oke, sekarang kita sudah freeze scan bagian feature dan bagian classifier kita tetap lakukan proses training. Nah, untuk melakukan proses training kita perlu definisikan yang disebut dengan loss function. Untuk problem multi-class classification kita akan gunakan categorical cross entropy, ya, sama seperti yang kemarin di sklearn ya, di PyTorch juga ada. Kalau di PyTorch namanya cross entropy loss, seperti ini. Lalu kita mendefinisikan optimizer, sama seperti yang di scikit-learn kemarin, ada SGD, ada Adam, dan ada LBFGS. Kalau di PyTorch kita perlu import dulu di kelas optim. Di sini saya akan gunakan Adam ya, SGD dengan adaptive momentum. Oke, yang perlu kita definisikan learning rate. Saya gunakan default 0,001. Oke. Nah, ketika Anda menggunakan optimizer, berarti Anda mendefinisikan bagaimana cara model tersebut di training. Nah, kalau Anda set fungsinya seperti ini saja, maka dia akan menginisialisasi parameternya dengan nilai random, dan itu akan membuat proses training kita menjadi sangat lambat. Karena tadi kita sudah download parameternya dengan cara ini ya, men-set pre-train true, artinya kita bisa gunakan model parameter yang terdownload tadi sebagai nilai inisialnya dengan cara memanggil model parameter seperti ini. Nah, dengan mendefinisikan seperti ini, artinya Anda men-training dengan parameter yang sudah di-training sebelumnya, otomatis karena sudah di-training sebelumnya, jadi proses trainingnya akan menjadi lebih cepat nantinya. Oke. Kita sudah punya model atau arsitektur CNN-nya, kita sudah punya loss function, kita sudah punya optimizer, dan kita sudah punya dataset. Selanjutnya adalah kita men-training si CNN model tersebut. Nah, untuk men-trainingnya, tadi dataset yang kita punya tadi bisa kita masukkan ke dalam sebuah data loader. Data loader tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan proses training tidak per image, tapi beberapa image sekaligus yang dilakukan proses training. Sehingga misalkan Anda punya
komputer yang speknya tinggi, Anda bisa melakukan training dengan 10 image sekaligus, ya. Maka itu prosesnya akan menjadi lebih cepat. Nah, di sini data loadernya kita perlu set, kita buat seperti tadi dictionary, kita buat dua jenis ya, train sama val juga. Nah, di sini dimasukkan dataset yang kita mau gunakan di data loader ini. Tadi ada di image dataset yang train ya, karena kita mau men-training. Lalu Anda bisa spesifikasikan batch size-nya. Nah, batch size ini seperti tadi yang saya katakan, berapa banyak image yang digunakan dalam sekali training. Kalau misalkan ada komputernya tinggi, mungkin bisa 128 atau 256 atau bisa lebih. Di sini saya akan gunakan 4 image saja sekali training. Kemudian shuffle artinya sebelum melakukan proses training, data Anda akan diacak terlebih dahulu. Dan itu sangat common ya, kalau ingin men-training data. Supaya order dari dataset kita random, tidak seperti order yang kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah number of workers. Ini sesuai dengan jumlah thread yang ada di komputer Anda. Saya akan gunakan 4 thread saja. Seperti ini. Oke, data loader tidak dikenali. Data loader. Oke, L-nya seharusnya huruf besar. Oke, seperti ini. Kita sudah masukkan dataset ke dalam sebuah data loader. Selanjutnya, kita set device. Karena di PyTorch Anda bisa melakukan training menggunakan GPU ataupun menggunakan CPU. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan gunakan CPU saja. Kalau Anda menggunakan GPU, tinggal dibuat di sini di dalamnya adalah CUDA seperti ini ya. Nah, sekarang saya gunakan CPU saja. Lalu kita convert atau kita masukkan modelnya ke dalam device yang kita gunakan seperti ini. Setelah itu baru kita lakukan proses training dengan cara for loop. Ya. Kita set dulu di sini jumlah epoch atau jumlah iterasinya. Misalkan saya gunakan 10 iterasi saja untuk tutorial kali ini. Saya akan record loss-nya dan nilai akurasinya ke dalam sebuah list. Supaya saya bisa memplot di akhir nanti ya, kalau sudah selesai iterasinya. Lalu kita lakukan proses for loop di sini. Oke, pertama kita initialize dulu nilai loss dan akurasinya. Kemudian kita ambil data dari data loader. Tadi karena batch-nya 4 ya, mungkin kalau 200 data ya ada 200 dibagi 4 perulangan, seperti itu. Dari data loader kita bisa ambil input dan labelnya. Seperti ini. Kemudian input ini merupakan tensornya dan label adalah kategorinya. Oke, kita masukkan inputnya ke device dulu atau
ke CPU kalau yang sekarang saya gunakan. Seperti ini. Kemudian kita perlu zerokan gradiennya sebelum training. Atau cost functionnya ya, ini gradien itu sama dengan cost functionnya. Kemudian kita lakukan forward. Menggunakan model yang tadi sudah kita definisikan. Yang di forward adalah inputnya. Oke. Jadi di sini kita meload input dan meload label. Label adalah yang benar ya. Kemudian kita lakukan forward inputnya, kemudian dia akan menghasilkan output. Output ini merupakan hasil prediksinya. Oke, merupakan hasil prediksinya. Nah, untuk mendapatkan kategori, karena ini sama ya seperti yang di scikit-learn kemarin, outputnya berupa binary label ya. Kalau di sini berupa probability. Untuk mendapatkan nilai kategorinya, kita bisa ambil indeks yang maksimumnya seperti ini. Oke, kita ambil nilai maksimum sehingga pred ini sudah dalam bentuk kategori nantinya. Setelah itu kita hitung nilai loss, kita hitung nilai errornya menggunakan kriterion atau yang tadi sudah kita definisikan, menggunakan categorical cross entropy ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapat nilai loss, baru kita bisa optimize atau bisa kita lakukan training terhadap wake yang tadi sudah kita download. Oke, kita backward seperti ini. Backward ini artinya back propagation. Ya, kalau Anda belajar di neural network, backward artinya back propagation. Lalu optimizernya di step seperti ini ya. Kemudian di sini kita perlu mengkalkulasi training loss yang di awal ini, karena ini akan diiterate per batch. Oke, loss. Kalau Anda ingin mendapatkan nilainya, Anda bisa panggil fungsi item seperti ini. Kemudian dikali dengan jumlah inputnya, karena di sini pastinya ada 4 image ya sekali proses. Karena tadi saya set batch size-nya itu adalah 4. Kemudian kita cek berapa yang benar. Menggunakan sum. Hasil prediksinya yang sama dengan labels data. Oke. Kemudian kita perlu mengkalkulasi loss per epoch atau loss per iterasinya. Kita ambil nilainya dari trend loss, kemudian dibagi dengan jumlah datasetnya. Seperti ini. Lalu ada epoch akurasi, jumlah yang benar per batch. Kita
cache ke double karena hasilnya pasti berkoma nanti. Dibagi dengan jumlah image datasetnya. Kemudian saya siapkan list tadi untuk menampung nilai epoch loss dan epoch akurasi per training per satu kali proses ya. Saya simpan nilainya dengan cara append. Sama yang untuk akurasi juga. Oke, kemudian kita coba print supaya bisa ketahuan nilainya ya selama dia proses training. Kita tampilkan dalam format 4 digit. Loss dan nilai akurasinya. Di sini yang saya tampilkan epoch loss dan epoch akurasi. Oke. Coba saya eksekusi dulu apakah ada error. Trend correct is not defined. Oke, trend correct ini perlu kita inisialisasi ya. Nilainya menjadi 0. Oke, sekarang lagi proses training. Saya train dengan 10 iterasi. Kita coba tunggu beberapa saat ya. Oke, ini ada error lagi. Train, key error train. Image dataset trend tidak dikenali. Coba saya cek dulu ke atas. Oke, image dataset trend saya coba copy di sini. Oh, sepertinya kurang S ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, di iterasi pertama saya dapat loss functionnya 0,17 dan akurasinya 0,9. Cukup bagus ya untuk iterasi pertama. Mungkin kalau Anda melakukan proses training ini hasilnya akan berbeda dengan saya karena tergantung dari komputer juga. Inisial nilai random yang diberikan untuk bagian di classifier tadi. Karena yang sekarang kita training hanya di classifier saja. Oke, saya coba pause dulu videonya. Oke, saya sudah selesai melakukan proses training 10 kali iterasi. Sekitar 5 menit ya, saya hitung tadi. Dan saya sudah dapat nilai history loss dan akurasinya. Kalau dilihat nilai history loss-nya menurun, artinya proses trainingnya berjalan dengan baik. Lalu akurasinya meningkat ya sampai di iterasi terakhir sekitar 99%.
Sehingga saya bisa simpulkan untuk proses trainingnya dengan 10 iterasi sudah cukup bagus. Sekarang saya coba plot training historinya ya, menggunakan matplotlib. Ini loss-nya. Oke, loss-nya kalau dilihat menurun. Dan akurasinya harusnya meningkat. Oke. Nah, Anda bisa coba ini dengan iterasi yang lebih banyak lagi ya untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat. Nah, sejauh ini model yang sudah kita adopsi dari AlexNet dan sudah kita training sudah bisa digunakan untuk memprediksi image atau memprediksi kelas dari gambar yang kita gunakan tadi. Nah, untuk memprediksi image di sini akan saya contohkan dari data loader terlebih dahulu ya. Di data loader ini tadi kita sudah mendefinisikan yang train, sekarang saya mendefinisikan yang validation. Nah, ini kita menggunakan data loader tujuannya kalau kita ingin mengecek atau menguji model yang telah kita training ini ke validation dataset yang kita punya. Di sini sama, kita gunakan yang validation datasetnya, batch size dan number of worker samakan saja. Lalu kita cek berapa jumlah yang benar ketika model ini digunakan untuk memprediksi validation data. Saya copy dari sini aja. Nah, untuk proses validation yang perlu kita gunakan hanya forward saja. Kita tidak perlu backward dan tidak perlu melakukan optimize terhadap parameternya. Oke, model input prediction. Kemudian ini bukan trend correct ya, harusnya validation correct. Dan ini saya hapus saja. Yang trend loss ini tidak kita gunakan. Yang perlu kita gunakan hanyalah akurasinya. Oke, ini val correctnya harusnya pakai S. Nah, untuk menghitung akurasinya bisa menggunakan rumus jumlah yang benar dibagi dengan jumlah dataset yang kita gunakan untuk validasi. Oke. Kalau ingin menampilkan nilainya, Anda perlu gunakan fungsi item seperti ini. Nah, akurasi model yang kita training ketika digunakan untuk memprediksi image yang ada di validation folder atau validation dataset itu nilainya sekitar 80%. Jadi tidak setinggi yang ada di training set. Kalau di training set tadi sekitar 99% ya, tapi kalau di validasi sekitar 80%. Ini artinya model kita mungkin overfitting, terlalu bagus di training di training set, tapi jelek ketika digunakan di validation dataset. Oke, kemudian kalau kita ingin memprediksi single image, ya caranya saya akan coba tunjukkan menggunakan pillow atau pill image. Saya cek dulu lokasi image yang akan saya tes prediksi.
Oke, saya ambil contoh yang ada di kelas toGrow. Ada beberapa file di sini. Kita akan gunakan pillow untuk meload image-nya. Kalau Anda menggunakan OpenCV, sama caranya. Mungkin dari OpenCV harus di-convert dulu ke pillow. Jadi daripada 2 kali proses, mending kita menggunakan pillow langsung. Karena di pillow juga ada fungsi untuk membuka file, image file ya. Oke, ini saya copy lokasinya. Saya ambil contoh image yang ini, image 0906.jpg. Saya plot, saya tampilkan image-nya seperti ini ya. Kemudian untuk memprediksi image ini harus Anda rubah dulu ke tensor. Caranya Anda bisa gunakan yang tadi data transform. Saya buat variabel baru image tensor. Kemudian Anda gunakan data transform, ini image-nya seperti ini. Lalu di sini Anda rubah atau Anda masukkan tensornya ke dalam ke device yang kita gunakan. Oke. Nah, sekarang image tensornya sudah dalam bentuk tensor. Kita cek apakah bisa. Oke, size-nya ya 3 channel, ukurannya 224 kali 224. Nah, untuk memprediksi jenis apa atau kelas apa image ini, Anda bisa panggil model forward seperti ini. Oke, model ini inputnya harus 4 dimensi, sementara tadi yang image tensor ini kalau saya cek dengan memanggil shape, ini masih 3 dimensi, sehingga kita perlu reshape ya menjadi 4 dimensi. Ini default saja yang 3 dimensi di belakang ini, yang di depan kita tambahkan 1. Nah, kira-kira seperti ini. Kita cek apakah oke. Sekarang model ini menghasilkan output. Kita cek outputnya apa. Oke. Outputnya kalau Anda lihat ukurannya adalah 1 kali 3, artinya ada 3 neuron di output tersebut, di mana nilai neuronnya kalau Anda lihat di sini ada -6, ada 0,75 dan ada 7. Untuk mendapatkan outputnya ini kelas apa, Anda bisa ambil dari nilai indeks maksimumnya ya, dengan cara mengambil nilai argumen maksimum seperti ini. Nah, sekarang ini ada argumen nilai indeks di maksimumnya ada di indeks nomor 2. Artinya outputnya ini adalah kategori 2. Kita cek kategori 2 tadi apa? Sesuai dengan ini ya. Urutannya, ini kategori 0 blast, kategori 1 blight, dan kategori 2 toGrow. Tadi saya ambil dari kelas toGrow yang image 0906 ini. Artinya di sini model yang kita train sudah benar untuk memprediksi image yang ini ya, dengan nomor kelasnya adalah nomor 2 atau jenisnya adalah toGrow. Oke. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Silahkan dicoba dan dipelajari sendiri untuk kasus-kasus yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.